Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya mahasiswa Gizi. Di sini kita akan membahas materi statistika, yaitu statistika parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Baik, kita akan membahas langsung materinya. Di sini kita masuk kepada latar belakang, yaitu statistika parametrik adalah jenis analisis statistik yang mengasumsikan bahwa data berasal dari populasi dengan distribusi tertentu, umumnya distribusi normal, dan varians yang homogen, serta bahwa data berada pada skala interval atau rasio. Dalam bidang kesehatan, penerapan statistika parametrik sangat penting karena banyak penelitian yang melibatkan pengukuran biologis atau klinis, misalnya tekanan darah, kadar glukosa, dan kadar kolesterol yang memang memenuhi skala atau interval dan seringkali diasumsikan ke distribusi normal. Kita masuk kepada uji person produk momen. Uji korelasi person produk momen merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Uji person produk momen merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan rasio. Kegunaan uji person produk momen atau analisis korelasi adalah mencari hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat yaitu Y dan data berbentuk interval dan rasio. Dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Lalu kita masuk ke perhitungan uji person produk momen. Uji korelasi person R ini dapat digunakan pada statistik inferensial. Hal ini perlu dilakukan apabila variabel X dan Y berdistribusi normal dengan varian yang sama. Jika tidak, maka harus menggunakan koefisien korelasi lainnya seperti Ross-Perman atau W-Kendall dan hubungan dari dua variabel bersifat linear. Karena variabel yang diteliti adalah data interval, maka teknik statistik yang digunakan adalah person correlation product moment dengan rumus RXY sama dengan N sigma XI YI dikurang dalam kurung sigma XI dikali dalam kurung sigma YI per akar dari N sigma XI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma XI pangkat 2 dikali N sigma YI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma YI pangkat 2. Lalu masuk ke penggunaan untuk uji validitas PPM. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya ada suatu kuesioner. Dengan menggunakan rumus korelasi produk momen RXY sama dengan N sigma XE dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah kebiasaan sarapan berhubungan dengan tingkat konsentrasi belajar siswa. Data yang dikumpulkan berupa kebiasaan sarapan, rutin atau tidak rutin, dan kategori konsentrasi baik, sedang, kurang pada 60 mahasiswa. Uji statistik apa yang paling tepat digunakan? Jawabannya adalah C, yaitu chi square atau X pangkat 2. Karena variabel yang diuji adalah dua variabel kategorik atau kebiasaan sarapan dan kategori konsentrasi. Hubungan antar dua variabel kategorik dianalisis menggunakan uji chi square atau X pangkat 2. Selanjutnya contoh soal 2. Dalam sebuah penelitian diperoleh hasil uji statistik dengan p-value sama dengan 0,03. Jika tingkat signifikansi A yang ditetapkan peneliti adalah 0,5, maka kesimpulan yang tepat adalah jawabannya C, yaitu HO ditolak karena p-value lebih kecil dari A. Karena p-value 0,03 lebih kecil dari A, yaitu 0,05, maka keputusan yang tepat adalah menolak HO. Ini berarti terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan secara statistik. Kesimpulannya, uji person produk momen atau PPN merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan
atau kekuatan hubungan antara dua variabel yang berskala interval atau rasio, serta berdistribusi normal. Uji ini menghasilkan koefisien korelasi R dengan rentang nilai antara min 1 sampai plus 1, di mana nilai mendekati plus 1 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat, mendekati min 1 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat, dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Kita masuk pada latar belakang. Statistik memegang peranan penting yang dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisa data. Kita masuk kepada uji t-test independen. Independent sample t-test adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang tidak terkait atau independen. Uji independent sample t-test adalah uji t-test sampel pada dua rata-rata adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang tidak saling terkait secara statistik. Uji t-test ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikansi antara dua kelompok dalam hal nilai rata-rata suatu variabel. Perhitungan uji statistika dengan rumus T-hit sama dengan M1 dikurang M2 per akar dari SS1 ditambah SS2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali N per N1 per N1 ditambah 1 per N dari 2. Dengan keterangan M1 adalah rata-rata skor kelompok 1, M2 adalah rata-rata skor kelompok 2, SS1 adalah sum of square kelompok 1, SS2 adalah sum of square kelompok 2, N1 jumlah subjek atau sampel kelompok 1, N2 adalah jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Kita masuk kepada contoh soal. Seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat tekanan darah antara kelompok lansia yang rutin berolahraga dan kelompok yang tidak berolahraga. Uji statistik yang paling tepat digunakan untuk menganalisa data tersebut adalah jawabannya B. Uji T dua sampel independen, karena peneliti ini membandingkan dua kelompok yang berbeda rutin berolahraga dan tidak berolahraga terhadap rata-rata tekanan darah. Karena datanya numerik dan berasal dari dua kelompok independen, maka uji yang tepat adalah independent sample t-test. Kita masuk ke contoh soal 2. Salah satu asumsi penting agar hasil uji T independen valid adalah jawabannya A. Data harus berdistribusi normal dan berasal dari dua kelompok yang independen. Karena uji T independen termasuk uji parametrik yang mensyaratkan data berdistribusi normal, kedua kelompok independen tidak saling terkait, variabel independen berskala numerik, dan varians antar kelompok homogen. Jika syarat yang terpenuhi, maka hasil uji T dapat dipercaya dan diinterpretasikan dengan benar. Kita masuk kepada kesimpulan. Uji T independen merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Tujuan utama uji ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok tersebut bersifat signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang melihatnya. Selamat pagi.